Mereka memeriksa dan mencari orang-orang yang terluka dan terbunuh setelah orang-orang Quraisy pulang. Nah, walaupun orang muslim itu walaupun dia sudah meninggal kan, ada apa namanya, mengkafani, menyolati, nah kayak gitu ya, ada proses kayak gitu. Tapi kalau dalam peperangan tidak boleh, tidak ya. Zaid bin Sabit berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku agar mencari Sa'ad bin Arabi. Beliau bersabda, jika engkau sudah menemukannya, sampaikan salamku kepadanya. Katakan juga kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadamu, bagaimana yang kau rasakan? Nah, jadi di antara orang-orang yang terluka dan terbunuh itu, Rasulullah itu, Zaid itu disuruh oleh Rasulullah menyampaikan itu. Apakah Sa'ad bin Arabi tadi dia terluka, maka sampaikan itu. Walaupun Sa'ad bin Arabi tadi juga sudah meninggal, sampaikan juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Bagaimana apa yang engkau rasakan? Zaid bin Sabit menuturkan, kemudian aku berputar-putar di antara orang-orang yang terbunuh hingga aku menemukannya dengan sebuah tombak terakhir yang mengenainya. Sementara di sekujur tubuhnya, di tubuhnya Sa'ad bin Arabi itu ya, dalam kondisi dia terkena tombak. Dan di badannya itu juga ada 70 luka dari pedang, hujaman anak panah, atau tikaman tombak ya. Wahai Sa'ad, kataku, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda kepadamu, sampaikan kepadaku bagaimana yang engkau rasakan. Apa yang dirasakan oleh Sa'ad tadi, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi Zaid itu menyampaikan saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Saat bertanya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam kepadaku. Sampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, aku mencium bau surga. Katakan pula kepada kaumku Ansor, kalian tidak perlu lagi mencari alasan di sisi Allah jika memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selamat dan ada mata yang melihatnya. Setelah itu dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Nah, jadi setelah membuat Rasulullah sedikit tenang ya, dengan tahu bahwa Sa'ad Arabi yang Rasulullah cari itu syahid dan sudah menyampaikan salam dari beliau. Di antara orang-orang yang terluka itu, mereka juga menemukan Al-Usairim dari Bani Abdu Ashhal, Amr bin Sabit. Di badannya masih terhujam tombak kecil, belum terlepas tombaknya ya. Sebelum itu mereka menawarinya agar masuk Islam, namun Al-Usairim menolaknya. Bukankah ini Al-Usairim? Apa yang telah dilakukannya? Mereka bertanya-tanya. Saat kami meninggalkannya, dia masih menolak perintah kami. Kemudian mereka pun bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Apakah bukan, masih terhujam tombak, masih hidup? Kemudian mereka bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan? Apakah karena engkau merasa kasihan kepada kaummu, ataukah karena kecintaan kepada Islam? Usairin menjawab, karena kecintaan kepada Islam, aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian aku berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga aku mendapat musibah yang kalian lihat saat ini. Setelah itu, dia meninggal dunia. Mereka mengabarkan kejadian ini kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, dia termasuk penghuni surga. Abu Hurairah berkata, padahal sekalipun Al-Husairim tadi belum pernah sholat kepada Allah, tapi dia mengatakan bahwa dia melakukannya, ditawarkan kepada Islam tadi ya, apakah karena kecintaan kepada Islam atau karena kasihan saja kepada kaumnya tadi ya. Maka Al-Husairim tadi mengatakan bahwa dia
melakukannya itu dia cinta kepada Islam dan sudah beriman kepada Rasulullah dan Allah dan Rasulullah, ya. Nah, kata Abu Hurairah, Al-Husairin ini belum pernah sekalipun sholat. Namun Rasulullah mengatakan dia termasuk penghuni surga. Walaupun dia belum pernah sholat, tapi dia mengucapkan keislamannya dan meyakini apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah, maka dia masuk surga.